Kamu pikir enak apa? Kerja dari rumah nggak pakai internet? Nggak enak, aku jenuh, bosan aku. Kamu sih enak kerja di kantor. Kayaknya kamu tuh ya semenjak gajiku dipotong, kamu tuh nggak menghargai aku lagi. Istri kamu tuh nggak ngerasain apa gimana rasanya di rumah tiap hari, bosen tau nggak? Kamu tuh bukannya bersyukur udah dijagain, anaknya malah protes. Mas, boleh nggak kamu jangan pergi dulu? Bantuin aku bentar ya. Bantuin gimana sih kamu? Itu kan tugas kamu sebagai seorang istri. Enak aja, kamu dengar nggak tadi ibu bilang apa? Full time kamu jadi seorang istri. Jawab! Hah? Ya, kita harus menikah. Aku bener-bener gak nyangka kamu udah ngianatin pernikahan kita. Kenapa kamu tega sama aku, Mas? Kenapa? Tuh, kamu sana ya, lihat kita sayang ya. Akhirnya Mas, akhirnya setelah bertahun-tahun kita nabung, kita bisa juga DP untuk rumah ini. Paling enggak, uang yang selama ini kita pakai untuk kontrak bisa kita jadiin buat cicilan untuk rumah milik kita. Adi? Ibu, Jadi kamu beli rumah bukan buat ibu ya, tapi buat istri kamu ini. Bikin kecewa. tapi kan ibu bisa tinggal sama-sama kita, jadi ibu bisa selalu dekat sama Bella. Iya, tapi lebih baik kan ibu tinggal di sini, Bu, daripada dikontrakan sendirian. Kamu kan tahu kalau ibu tuh nggak akrab, nggak dekat sama istri kamu. Hah? Yang ada darah tinggi ibu naik, marah-marah tiap hari. Itu pasti gara-gara kamu kan? Kamu pasti yang hasut suami kamu supaya rumah ini dibeliin buat kamu, bukan buat ibu, ya kan? Bukan begitu, Bu. Tapi Fitri kan ikut bayar DP rumah ini. Nanti kalau udah lunas, kita usahain beli di rumah. Tapi ibu sabar dulu ya. Tapi kapan nih? Kapan? Hah? Kamu nyicil rumah ini aja masih 10 tahun ya. Belum bayar cicilan motor, bayar yang lain. Mana mungkin kalian beliin buat ibu? Oh. Setelah aku pikir-pikir, rumah ini buat ibu kamu dulu aja ya. Kita nggak apa-apa kok tinggal di kontrakan yang lama aja. Kamu nggak usah mikirin omongan ibu aku. Tapi aku nggak enak, Mas. Aku juga kasihan sama ibu kamu. Udah gini aja, sayang. Untuk sementara ini kita hidupnya hemat dulu. Nanti kalau rumahnya udah lunas, kita usahain beliin ibu rumah. Ya, insya Allah. Mas, hari ini kan aku harus lembur, tapi aku udah masakin kamu makan malam juga. Nanti kamu tinggal angetin ya, gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Waalaikumsalam, Bu. Aduh, kasihan banget ya anak saya. Masa dia harus makan masakan tadi pagi? Kamu itu jadi ibu rumah tangga, jadi istri. Kok nggak bisa sih ngurusin keluarga? Apa mentang-mentang karena kamu kerja ya? Enggak gitu, Bu. Aku tetap menjalankan tugas aku sebagai seorang istri kok. Aku nggak lupa. Makanya aku selalu bangun lebih pagi dari yang lain. Supaya aku bisa siapin sarapan sekaligus makan malam untuk Mas Hadi. Karena nanti malam aku lembur, aku kan nggak mungkin siapin makanan yang baru dimasak untuk Mas Hadi. Aduh, kamu kan bisa minta izin dari kantor, terus pulang ke rumah masak buat suami kamu. Bisa kan? Nggak bisa, Bu. Kantor aku jauh banget dari rumah. Ya udah kamu cari kantor dekat rumah. Bu, udah lah, Bu. Ibu tuh kenapa sih? Semua masalah ibu salahin Fitri. Kamu itu pakai nanya lagi. Dari dulu juga ibu kan nggak suka sama istri kamu. Udah tahu itu kan? Ya, tapi ibu harus belajar suka dong. Dia istriku, Bu, sekarang. Kita juga udah punya anak, cucu ibu. Ya udah, aku berangkat kerja, ya. Ada Mas. Ya. Saya bingung deh sama kamu ya. Kamu kan sering minta tolong ibu ngurusin anak kamu. Pokoknya kalau ada urusan keluarga kamu, mulai sekarang kamu harus bayar ibu. Iya, Bu. Terserah Ibu aja. Aku pasti akan turutin apa kata Ibu. Bagus kalau gitu. Tapi ingat ya, ini antara kita berdua. Hadi nggak boleh tahu. Jelas? Iya. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masakan istri kamu udah ibu buang semua dan ibu ganti masakan ibu. Ini lebih fresh, lebih sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, udah pulang istri kamu? Tadi itu ibu nggak sempet lo cuci baju, setrika baju. Soalnya capek jagain anak kamu. Itu cucian di belakang segulung loh istri kamu belum cuci. Kan kamu bilang istri kamu super, jadi nanti harus dicuci dong sama dia semuanya ya. Nanti aku bantuin ya, sayang. Nggak usah. Ngapain kamu harus bantuin? Kamu kan capek kerja seharian. Kamu istirahat. Ini urusan istri kamu. Tanggung jawab dia, ngurus suami, ngurus rumah, cuci baju dan semuanya. Oke? Iya, Mas. Kamu gak usah bantuin aku. Aku bisa kok kerjain semuanya sendiri. Yang lelah itu bukan suamiku aja, tapi aku juga. Aku bukan yang gak ikhlas ngelakuin semua ini.
Tapi sikap ibu mertuaku yang selalu buat aku sedih. Kenapa sih ibu gak pernah mau ngerti aku sedikit aja? Apa yang aku lakukan selalu salah di matanya. Aku ini istri. Aku bukan mesin yang bisa kerja terus 24 jam tanpa henti. Aku juga bisa capek. Tapi buat saya kamu itu mesin. Kalau udah rusak ya harus diganti. Jadi saya udah bilang sama anak saya supaya dia ganti mesin. Itu artinya punya istri baru lagi. Ya Allah, kuatkanlah hamba untuk menghadapi mertuaku. Pak, Bu, ini ada apa sih kok rame-rame ini? Ini kenapa ini ambulan? Hah? Itu Bu, ada warga yang dijemput petugas kesehatan. Katanya sih dia positif COVID. Ya ampun, aduh, saya takut ketularan. Waalaikumsalam. Bu, tolong jagain Bella ya Bu. Aku nggak enak badan, aku mau istirahat. Kamu kenapa nggak enak badan? Jangan-jangan kamu demam ya? Apa tenggorokan kamu sakit? Batuk nggak kamu? Aduh, jangan sampai kamu COVID loh. Ibu nggak mau loh deket-deket kamu, nanti ketularan lagi. Bu, aku sakit bukan karena kena COVID, tapi efek dari pandemi COVID itu Bu. Aku harus lebih banyak kerja di rumah mulai sekarang. Loh, itu kan lebih bagus. Berarti kamu banyak waktu dong buat anak kamu. Ya kan? Ya tapi gajiku dipotong 30% Bu, sisanya berapa? Dipotong. Selama ini gaji kamu aja udah pas-pasan buat bayar kontrakan ibu, vitamin ibu, buat di rumah kamu. Terus gimana dong nanti? Ya prihatin lah Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu nggak usah terlalu cemas ya Mas. Tadi ada pengumuman di kantor aku bahwa aku tetap bisa bekerja seperti biasa, tapi tetap mematuhi protokol yang berlaku. Dan alhamdulillah juga gajiku nggak dipotong. Bagus dong kalau gitu. Mulai bulan depan kamu yang harus tanggulangi biaya kontrakan ibu, uang untuk vitamin, masker, buat semua kebutuhan ya. Ya Fit ya. Iya Bu, insya Allah. Semua ini gara-gara COVID. Nggak bisa kerja, gajiku dipotong. Susah semua. Istirahat dulu ya Bu. Iya. Ya Allah, cobaan apa lagi nih? Mas, ini kok. Yap. Bu, aku pamit ya. Sayang, kamu baik-baik ya di rumah ya. Ya, Bu. Ibu pamit. Assalamualaikum. Fit. Nanti pulang kerja langsung pulang ke rumah. Jangan keluyuran, nanti kena virus lagi ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sayang. Sayang, kamu boleh nggak ke kamar dulu? Nanti ibu nyusul ya. Ya, Bu. Mas, ini kenapa semua dinyalain sih? AC nyala, lampu sebelah sana juga udah dinyalain padahal nggak perlu. TV juga nyala, nggak ada yang nongol. Kamu pun laptop sambil dicas. Bisa nggak sih Mas kita berhemat? Kalau kayak gini caranya, yang ada tagihan kita bisa bengkak. Ya aku bosen di rumah ngapa-ngapain ya. Boleh dong. Ya tapi tolong dong Mas. Fitri, kamu tuh nggak ngerasain apa gimana rasanya di rumah tiap hari bosen tau nggak? Hah? Mau keluar nggak bisa? Ya terpaksa lah ibu nonton TV, main HP, main internet. Kamu tuh bukannya bersyukur udah dijagain, anaknya malah protes. Aku nggak protes Bu, aku cuma ngingetin supaya kita sama-sama berhemat. Udah sekarang mana masker sama vitamin ibu mana? Ini Bu. Ya udah, sekarang ibu minta beliin pulsa. Soalnya kuotanya udah habis. Tiap hari di rumah ya habis dong. Ibu pergi beli pulsa. Aku juga perlu kuota. Udah mau habis nih. Ya ampun Mas, abis gimana sih? Kan baru beberapa hari lalu kamu isi. Kamu lagi juga kalau kerja pakai laptop, kamu pakai buat apa aja sih? Iya, aku kerja pakai laptop, tapi habis kerja aku main game di HP dan itu menyedot. Udahlah, nggak usah kasih lawang. Kalau begini terus bisa-bisa pengeluaran terus membengkak. Sementara gaji Mas Adi dipotong. Gimana ini? Gajiku dipotong 30% buat bayar cicilan motor, gangan makan. Gak ada sisanya uang aku tuh. Ya udahlah Mas, mau gimana lagi? Gaji aku juga udah habis buat bayar cicilan rumah ini, buat kebutuhan pokok. Belum lagi tagihan listrik itu kan naik 3 kali lipat. Aku juga jadi keteteran Mas bayar kontrakan ibu kamu. Sekarang satu-satunya cara adalah kamu harus ngurangin pemakaian gadget kamu, karena aku udah gak ada budget Mas buat beli pulsa lagi. Kamu pikir enak apa? Kerja dari rumah nggak pakai internet? Nggak enak, aku jenuh, bosan aku. Kamu sih enak kerja di kantor. Kayaknya kamu tuh ya semenjak gajiku dipotong, kamu tuh nggak menghargai aku lagi. Istri kamu tuh sekarang tambah sombong. Tahu kenapa? Karena gaji dia lebih besar dari kamu. Jadi sekarang dia makin perhitungan. Ya udahlah, pusing ya. Aku gak pernah bermaksud. Mau pergi aja. Fitri, terus mana uang yang kamu janjiin untuk jagain Bella?
Bu, ibu kan udah tahu gaji aku udah habis, Bu. Aku nggak punya uang lagi. Jadi aku nggak mungkin bisa bayar ibu. Ya terserah kamu mau dapat uang dari mana, pokoknya ibu minta yang kamu janjiin waktu itu. Bu, aku mohon banget ya, Bu. Ibu ngerti. Ya udah terserah, pokoknya ibu nggak mau jadi babysitter gratis tau. Gimana ini ya Allah? Aku benar-benar bingung. Anakku nggak ada yang jagain. Sementara aku harus kerja untuk memenuhi kebutuhan keluargaku. Kamu mau kerja dari rumah sambil ngurusin Bella? Gimana sih caranya tuh? Mas, aku mohon banget sama kamu. Kamu kan tahu ibu kamu udah nggak mau ngurusin Bella. Ya itu pasti gara-gara kamu nggak bisa ngambil hati ibuku. Kamu tuh emang nggak ada benernya jadi seorang perempuan ya. Jadi ibu nggak bener, jadi menantu nggak bener, jadi istri nggak bener. Ya Allah, Mas, kamu kenapa jadi kayak gini sih? Kenapa kamu jadi ikut-ikutan ibu kamu? Selalu nyalain aku. Ya masalah kamu, salah siapa lagi? Akui dong. Terserah kamu berangkat kerja sana. Kalau kamu dipecat, mau makan apa kita? Mie kocok. Kalau gitu, aku titip Bella ya, Mas. Jangan lupa kasih makanan sama cemilan dia. Ya udah sana, aku udah ngerti kok semuanya. Ya udah, Assalamualaikum. Ini sudah waktunya Bella makan siang. Aku coba cek di ke rumah, apa anak aku sudah makan apa belum. Assalamualaikum, Mas. Ini kan udah jamnya Bella makan. Kamu udah siapin belum buat Bella? Ya ini aku lagi siapin, bentar lagi juga jadi nih. Ya, makasih, Mas. Sekarang kita main bola ya. Terus tapi kita rapiin dulu rambutnya. Bella, makan yuk, Bella. Aduh, Bapak! Aduh, Bella, kamu kenapa? Kamu jatuh ya? Sini. Assalamualaikum. Ibu. Sayang, kamu nggak apa-apa? Coba sini, boleh? Ya ampun, Nak. Makasih ya, Mas ya. Kamu ternyata sudah obatin lukanya Bella. Kok Bella bisa jatuh sih? Kamu kok nyalain aku sih? Dia keluar aja nggak ngomong sama aku, kok nggak tahu lah. Udah gini aja deh, mulai besok kamu bawa dia ke kantor. Aku nggak biasa kerja di rumah sambil ngurus anak. Kamu kan biasa tuh multitasking, bawalah dia ke kantor. Mas, aku nih bukannya nggak mau ngurusin anak kita atau nggak mau bawa dia ke kantor. Tapi dalam situasi seperti ini kan kamu tahu sendiri bahaya banget bawa dia keluar dari rumah, Mas. Gini aja deh, Mas. Aku mohon sama kamu. Kamu coba bicara baik-baik lagi sama ibu kamu. Minta tolong supaya ibu kamu mau jagain Bella. Aku rasa kalau kamu yang ngomong langsung, ibu kamu mau berpikir ulang, ya. Bu, tolonglah Bu, tolong bantu aku jagain Bella. Aku nggak bisa ngurusin dia sendiri, Bu. Ibu kan tahu sendiri hampir setiap hari Fit itu pulangnya larut malam, Bu. Aduh, Dek, ibu bukannya nggak mau bantuin kamu, tapi ibu juga lagi sakit, lagi batuk-batuk. Kamu mau nanti kalau anak kamu ketularan? Sekarang lagi musim COVID loh, ya kan bahaya. Ya udah, Bu. Aku pamit dulu ya. Aktingku berhasil. Palingan istrinya yang nyuruh Hadi buat bujuk aku. Males banget aku jagain anaknya kalau nggak dibayar. Buang-buang tenaga. Keren banget nih sepedanya si Ivan nih. Ini pasti mahal harganya nih. Jadi pengen punya. Kayaknya lagi ngetren nih, semua orang pada sepedaan. Sepeda second. Ini sepeda masih bagus nih. Harganya juga nggak mahal ya. Aku coba telepon aja deh. Sepedanya jarang dipakai nih, Bang. Jadi masih bagus banget. Nggak rugi deh kalau Bapak beli nih. Saya mau nih sepeda ini, tapi boleh nggak kalau bayarnya pas gajian nanti? Saya belum pegang duit sekarang. Wah, mana bisa. Tadi aja ada yang nawar. Nggak dikasih. Gini aja deh, siapa cepat dia dapat. Sebentar, Mas. Aku kayaknya besok nggak bisa jagain Bella lagi. Aku udah nggak mungkin bawa Bella ke kantor sama aku. Karena bos aku udah ngelarang aku bawa anak ke kantor. Kalau nggak, aku bisa dipecat. Aku udah nggak tahu harus gimana, Mas. Aku pusing. Dan aku harap kamu bisa bantu aku cari jalan keluarnya. Kamu pikir kamu aja yang pusing? Aku juga pusing, tau nggak? Tadi tuh aku pergi lihat sepeda yang mau dijual sama orang second, tapi dia nggak mau nunggu sampai aku gajian. Dia maunya cash. Dan akhirnya dijual ke orang lain, padahal aku pengen banget sepeda itu. Aku suka. Bisa-bisanya malah mikirin sepeda ya masih saat seperti ini. Kita jelas-jelas lagi susah, kamu malah mikirin sepeda. Ini kenapa? Ya, emang lagi zaman, lagi ngetren. Semua teman-temanku pada sepedaan, aku juga mau dong. Mas, kamu jangan egois dong. Kita untuk bayar cicilan rumah aja susah. Belum lagi cicilan motor kamu.
Belum lagi kebutuhan kita semua, ibu kamu, Bella. Kamu tuh nggak ngerti ya? Aku tuh banyak pikiran dan satu-satunya hal yang membuat aku senang sekarang adalah sepeda. Aku pengen sepeda, ngerti nggak sih kamu tuh? Ya Allah, bisa-bisanya suami aku malah mikirin membeli sepeda di saat susah begini. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Mau pecah rasanya kepalaku. Urusan anak belum selesai, suamiku malah mikirin sepeda. Mas Adi mana sih? Kok udah sore belum pulang juga? Aku harus minta sebagian dari gaji dia. Gaji aku kan udah habis untuk bayar cicilan rumah, bayar listrik. Kamu naik sepeda siapa? Jangan bilang kamu beli. Udah pengen banget dari kemarinan. Jadi pas aku gajian, ya udah semua gajiku habis buat beli sepeda. Tapi nggak apa-apa. Yang penting aku ikut tren punya sepeda kayak orang lain. Terus Mas, kepingin boleh tapi kan kamu nggak harus beli. Apalagi seharusnya gaji kamu tuh untuk bayar cicilan motor dan yang lainnya, Mas. Kamu nggak perlu beli-beli kayak gini. Kamu harus irit. Nanti kamu mau bayar pakai apa? Kamu kerja kan? Kamu punya gaji kan? Perhiasan juga ada. Jual dong. Mana sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di, kalian dong. Ibu mau minta uang listrik, vitamin, beli masker, beli bahan makanan buat stok di rumah. Mengenai perhiasan aku memang bisa jual. Cukup untuk saat ini. Tapi nanti juga nggak akan cukup. Mas, dan perhiasan aku juga lama-lama akan habis. Kamu tuh dimintain duit gitu aja pelit banget sih. Kok berhitung sama ibu ya? Bu, aku bukannya hitungan sama ibu. Emang kenyataannya kan kebutuhan kita semakin meningkat. Dan walaupun gaji aku utuh dan gak dipotong seperti Mas Hadi, tetap aja gaji aku nggak akan cukup untuk memenuhi semua kebutuhan. Udah gini aja deh. Bu, untuk sementara ini, ibu nggak usah ngontrak dulu deh. Bu tinggal sama kita aja. Ya nggak bisa dong. Masa kamu nyuruh ibu berkorban? Enggak, pokoknya ibu nggak mau. Nggak bisa. Ya terus mau gimana lagi, Bu? Emang kondisi lagi sulit, semua orang juga sulit. Saya sulit, tetangga saya sulit, semua orang sulit, Bu. Udahlah, Bu. Bu tuh jangan ngotot terus. Kalau begini caranya, malah aku pusing, Bu. Nggak suami, nggak mertua, sama aja. Mereka sama sekali tidak ada pengertiannya sama aku. Semua egois hanya mementingkan diri sendiri. Semua beban dilimpahkan ke aku. Tapi tetap saja selalu aku yang disalahin. Rasanya aku benar-benar gak kuat. Fitri, Ya, Bu. kamu tuh ngepel aja kok nggak becus sih? Kalau kamu mau ngepel, disapu dulu, jangan kotor begini dong. Kotor bagian mananya, Bu? Aku tadi udah sapu kok. Itu dibilangin ngeyel ya ngelawan. Kamu tuh harusnya jadi full time ibu dan istri kalau kamu libur. Gini aja kok nggak bisa sih? Tapi kan emang nyatanya aku udah sapu, Bu, dan nggak ada yang kotor. Udah, kamu lihat nih. Istri kamu ngepel aja nggak becus, masih kotor. Bukannya disapu dulu baru pel, kan kotor. Bilangin deh. Kamu tuh bisa nggak sih? Sehari aja kamu nggak berantem sama ibu, bisa nggak sih? Aku tuh pusing denger kayak gini tiap hari. Boleh nggak kamu jangan pergi dulu, bantuin aku bentar ya? Bantuin gimana sih kamu? Itu kan tugas kamu sebagai seorang istri. Enak aja. Kamu dengar nggak tadi ibu bilang apa? Full time kamu jadi seorang istri. Gila aku dengar kamu, tau nggak? Kamu pikir cuman kamu yang butuh refreshing, Mas? Aku gimana? Hari biasa aku harus kantor. Lalu weekend aku harus mengerjakan semua pekerjaan rumah seorang diri. Belum lagi aku harus menghadapi ibu kamu yang gak pernah suka sama aku. Aku lelah fisik dan batin, ya Allah. Sampai kapan aku harus begini? Anggi kan? Anggi? Hadi. Temen kuliah aku dulu. Iya. Kamu di sini sekarang? Iya. Ini bukannya toko sepeda bapak kamu ya? Tapi kenapa sepi? Padahal sekarang kan lagi booming nih bisnis sepeda di masa pandemi kayak gini. Lagi pandemi kayak gini tuh memang seharusnya penjualan sepeda itu meningkat. Papaku baru aja meninggal dan aku juga nggak bisa urusin usaha papa aku karena aku sendiri juga nggak ada keahlian untuk jualan. Suami kamu? Aku udah lama pisah, Mas. Oh gitu. Kebetulan kan aku orang marketing. Aku bisa bantu kamu loh. Aku bisa bantu membuat strategi penjualan supaya kita bisa jual sepeda-sepeda kamu ini. Aku bisa bantu pasarin juga. Boleh, dengan senang hati. Aku malah seneng banget kalau kamu mau bantuin aku. Karena kalau boleh jujur, aku sebenarnya juga nggak minat sama bisnisnya almarhum papa. Kalau gitu aku harus foto dulu sepeda-sepeda kamu ini. Kamu jadi modelnya aja sekalian. Nanti kita pasarin di medsos. Sekarang kan apapun dijual di medsos. Ide bagus tuh. Ya udah kita ngobrol di dalam aja yuk. Oke, baik. Yuk. Kalau dilihat-lihat, Anggi makin hari makin cantik aja, walaupun dia janda. Tapi kan dia janda tanpa anak. Mas,
Itu sepeda-sepeda yang kamu mau jualin ya Mas, yang kamu bilang mau bantuin toko teman kamu. Hasilnya lumayan loh, karena kan lagi booming nih, orang lagi seneng naik sepeda, ada sepedaan semua. Rame lihat tuh. Alhamdulillah kalau gitu Mas. Nanti aku coba bantu pasarin sepeda-sepeda ini ya ke grup-grup yang ada di handphone. Kan aku banyak grup tuh, ada teman-teman kantor, ada juga teman-teman sekolahnya anak kita. Sama teman-teman aja juga bisa kan? Kasih ya. Kamu lihat nih. Oke sayang. Wah, kamu tuh hebat loh. Kamu bisa jual 100 unit sepeda dalam waktu yang singkat. Aku kan memang ahli marketing. Iya, dia ahli marketing. Oke, sebagai tanda terima kasih aku akan kasih kamu bonus. Dan sebagai perayaannya, gimana kalau aku traktir kamu makan siang? Sadi ini kalau dilihat-lihat udah ganteng, pinter lagi. Kalau aku jalanin bisnis terus sama dia, kayaknya usahaku bakalan maju. Bisa aja kamu. Tapi dulu waktu zaman kita kuliah, kita nggak pernah loh ngobrol deket kayak gini. Jarang kan? Iya ya Mas ya. Aku jadi berasa kayak kita orang yang lagi jadian. Jadi ya, bisa aja kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Pacar? Kamu nggak salah ngomong kan? Aku ini udah punya istri loh. Dan aku ini kan bisa dibilang karyawan kamu. Tapi cinta itu kan buta, Mas. Aku tuh sebenarnya dari kemarin pengen banget ngomongin hal ini ke kamu. Aku baru berani ngomongnya sekarang. Kamu sendiri gimana, Mas? Kamu sebenarnya juga ada rasa kan sama aku? Kok Mas Adi belum pulang ya jam segini? Dari kemarin pulangnya terlambat terus. Telepon deh. Kamu kok jam segini belum pulang? Aku masih di tokonya Anggi nih, janganku masih numpuk. Nanti kalau mau pulang kabarin kamu ya. Ayo kita cepet pulang yuk. Kamu tutup tokonya, aku tunggu kamu di depan ya. Sebentar, selesaiin dulu ya. Udah dulu ya, aku harus kerja lagi nih. Oke. Tapi Mas Adi? Halo? Katanya masih banyak kerjaan di tempat sepedanya Anggi. Tapi kenapa malah mau pergi sama Anggi? Mau ngapain mereka jam segini? Ini pasti ada yang nggak beres. Aku harus susulin mereka. Mas Adi? Ikutin mobil itu Pak, ikutin, jangan sampai ketinggalan. Ya Mbak. Iya Pak. Kamu mau aku bikinin kopi atau teh? Kopi hitam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Adi. Siapa ya Mas ya? Mas Adi buka pintunya Mas, aku tahu kamu di dalam. Lu biarin gak usah dibukain. Lagian masa bertamu udah malam kayak gini? Kan gak wajar dong. Kayaknya nggak denger deh Bu, namanya pengantin baru. Lagi asik kali. Ibu bilang apa tadi? Pengantin baru. Nggak mungkin Bu, Ibu pasti salah. Nggak mungkin gimana Bu? Orang kemarin saya diundang saat nikah siri mereka. Ya udah ya Bu. Nggak mungkin. Anggi, Mbak, Mas Adi mana? Kamu ngapain kesini? Aku ngapain kesini? Harusnya aku yang tanya kamu, Mas. Kamu ngapain di sini dan kamu ngapain sama perempuan itu? Tadi ada ibu-ibu lewat. Dia bilang kalian pengantin baru. Apa itu benar? Jawab dong, Mas. Kamu jangan diem aja. Ya. Saya terima nikah dan kawinnya Anggi binti Suharyono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah? Sah. Aku bener-bener gak nyangka ya, Mas. Aku bener-bener gak nyangka kamu udah ngianatin pernikahan kita. Kenapa kamu tega sama aku, Mas? Kenapa kamu jahat banget sama aku? Kenapa? Maafin aku Fitri, aku benar-benar minta maaf. Aku nggak merencanakan semuanya. Rasa cinta aku buat dia, ya tiba-tiba aja datang begitu aja. Tolong kamu harus ngerti ini. Perempuan mana yang bisa mengerti suaminya menikah dengan perempuan lain, Mas? Perempuan mana yang bisa berbagi suami? Aku nggak bisa. Ya pasti bisa lah. Lagian aku ini tuh berbeda dari istri kedua yang lainnya. Aku bisa bantu keuangan suami kamu. Aku bisa bantu keuangan rumah tangga kamu. Jadi kamu bisa hidup tenang tanpa harus mikir cicilan, mikir hutang, mikir biaya hidup. Itu semua karena aku. Aku juga bakal beliin rumah baru untuk mertua kamu. Supaya kamu nggak berantem lagi sama mertua kamu. Baik kan aku? Jarang loh
ada istri kedua yang mau baik sama istri pertamanya. Kamu bisa bilang istri kamu baik setelah kamu ngancurin rumah tangga aku, setelah kamu ngerebut suami aku. Emang bener ya? Dasar kamu. Dia nggak merusak rumah tangga kita, justru kehadiran dia menyelamatkan rumah tangga kita. Pikir dong, dia yang akan bayarin semua cicilan kita. Kita nggak perlu bayar lagi. Kamu nggak perlu pusing. Aku nggak peduli soal cicilan, Mas. Aku nggak peduli. Pokoknya aku nggak terima, Mas. Aku nggak terima kamu hianatin aku. Nggak terima kamu nikah lagi. Aku nggak mau dibayar. Kamu nggak terima, kamu maunya apa? Kamu mau pisah dari aku? Itu yang kamu mau? Aku mohon sama kamu, kita bisa bicara di rumah kita ya. Aku nggak mau bicara di depan perempuan itu, Mas. Ayo kita bicarakan baik-baik. Nggak bisa, aku nggak bisa. Mas, ayo kita aku pulang. Nggak bisa. Fitri, malam ini jatahnya dia. Aku harus melayani dia. Aku nggak bisa pulang sama kamu. Aku nggak bisa. Kamu dengar kan? Apa katanya Mas Hadi? Neng, kamu sekarang pergi deh. Kamu pulang. Ganggu aja. Mas Adi, Mas Hadi, ayo pulang sama aku, Mas. Mas, pulang sama aku, Mas. Aku mau pulang sama aku bisa terima kalau ibu mertua aku nggak suka sama aku, karena dari dulu ibu kamu memang selalu mementingkan harta. Kenapa kamu malah tega? Kamu tega mengkhianati pernikahan kita juga demi harta. Kamu tega. Assalamualaikum. ini ada apa, Bu? Ibu sengaja ngajak Hadi sama Anggi ke sini. Ya, supaya Hadi itu bisa milih dia mau sama istri mudanya atau istri tuanya. Kalau menurut Ibu sih sebaiknya kamu mundur aja deh. Kamu lihat dong. Anggi ini pengusaha kaya raya, jauh beda kan sama kamu. Kamu pegawai biasa. Dan kamu bilang kamu nggak kuat kan di madu. Ya udah, menurut Ibu ya kamu mundur aja. Keputusan sepenuhnya ada di tangan kamu, Fitri. Sejujurnya aku nggak ada masalah mau punya istri lebih dari satu. Kamu juga gak keberatan kan, sayang? Aku nggak masalah kalau aku jadi yang kedua, karena aku sadar aku nggak bisa kasih kamu. Itu kenapa suami aku kemarin minta pisah. Tapi istri kamu gimana? Mau minta pisah atau mau dimadu? Gak ada yang mau dimadu. Aku dan Mas Adi punya masalah keuangan dalam keluarga. Tapi Mas, aku mohon kita bisa selesaiin semuanya dengan baik-baik. Aku yakin kita bisa ngelewatin ini semua tanpa kamu harus menikah lagi. Aku udah pikirkan hal itu. Dan menurutku yang terbaik adalah kita tetap bersama-sama. Karena apa? Kamu, aku, dan dia. Kita bertiga saling membutuhkan. Mas, gak bisa gitu dong, Mas. Kamu gak bisa seperti itu tuh, sama aja kamu menjual harga diri kamu aja demi harta. Ayo dong, Mas, kamu gak seperti ini. Jangan mengorbankan pernikahan kita hanya demi harta. Aku mohon. Jadi kamu gak mau dimadu? Kalau kamu gak mau dimadu, berarti kita harus pisah. Aku minta pisah dari kamu, tapi ingat, Bella ikut sama bapaknya. Kamu boleh nyakitin aku, tapi aku mohon kamu gak boleh pisahin ibu dari anak. Kamu gak bisa rebut Bella dari aku gak akan biarin. Sayang, ayo ikut ibu ya, sayang, yuk. Bella, Kamu pergi sendiri, jangan bawa Bella. Udah sayang, ibu kamu tuh nggak sayang sama kamu. sayang aku sama anak aku, Bu. Mau pergi, jadi sekarang kamu tinggal sama nenek sama bapak kamu, oke? Bu, aku mohon, Bella, ayo. Ibu baru, oke? Ya sayang. Aku mau dari sayang aku dari. Lepasin aku, Mas, Bella, Mas, lepasin aku. Kamu gak berhak misahin aku dari Bella. Aku ikut bayar cicilan rumah ini, aku berhak. Alah, rumah ini tuh atas nama aku. Jadi kamu nggak punya hak apa-apa di sini. Aku yang berhak. Aku jelas punya hak, Mas. Aku yang membayar sebagian besar cicilan rumah ini, bukan kamu. Aku berhak atas anak kita. Aku yang melahirkan dia, jadi kamu gak bisa pisahin aku sama dia. Aku nggak peduli. Sini aku akan ambil semuanya dari kamu. Mas, aku mohon. Mas. Aku boleh, Mas, ambil semua milik aku. Aku boleh ambil rumah ini. Tapi aku mohon jangan ambil Bella dari aku, Mas. Fitri, kamu itu jangan egois lah. Kamu tuh kan tinggal kasih anak kamu itu buat aku sama Mas Hadi. Kamu tuh emang perempuan yang gak punya hati. Kamu pikir anak aku barang yang bisa kamu ambil seenaknya. Kamu gak puas sudah menghancurkan rumah tangga aku. Gak puas dengan sudah mengambil suami aku. Sekarang kamu masih mau coba merebut anak aku dari aku. Tapi kamu harus ingat ya, aku tidak akan membiarkan kamu mengambil anak aku. Aku akan berusaha mendapatkan kembali Bella. Kita buktiin aja nanti. Tapi tuh kamu harus tahu ya, dengan uang segalanya itu menjadi bisa dilakukan. Dan satu hal lagi, aku tuh sama sekali nggak pernah menggoda suami kamu. Jadi aku juga nggak pernah merasa menghancurkan rumah tangga kamu. Kamu tuh harusnya sadar dong, rumah tangga kamu itu udah hancur sebelum aku datang.
Ri, kayaknya malam ini ibu nginep sini aja ya. Sekalian ibu mau jagain Bella. Soalnya kamu tahu sendiri kan, istri kamu tuh kalau belum dapet apa yang dia mau, dia bisa nekat loh. Makanya ibu mau jagain. Mas. Bella. Mas. Oh, sama papa. Apa ibu bilang? Harus diomongin. Panjang umur kan? Dan dibukain pintunya. Biarin aja, nanti juga dia pergi. Maafin Ibu, Bella. Ibu janji, Ibu gak akan nyerah untuk dapetin hak asuh kamu. Aku datang bawa pengacara aku, Mas. Dan maksud, aku ingin mengambil Bella kembali dan memperjuangkan hak asuhnya. Dan sekarang kamu udah gak bisa ngelak, Mas. Begini Pak, kami datang kemari untuk mengajukan tuntutan ke Pak Hadi mengenai hak asuh Bella. Mengingat usia Bella belum dewasa, maka secara otomatis hak asuh Bella akan jatuh ke tangan ibu kandungnya. Dalam kasus ini, sebenarnya ibu kandungnya tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah Bapak. Jika Pak Hadi dan Ibu Fitri akan berpisah nanti, maka hak asuh Bella akan jatuh ke tangan Ibu Fitri. Siapa yang mau pisah dari istri saya, Pak? Ya kami sebagai suami istri kalau ribut-ribut tuh biasa, rumah tangga itu pasti ada masalah, Pak. Gak ada rumah tangga yang mulus-mulus saja mengejar novela. Dan saya punya hak atas Bella, itu anak saya. Ini juga istri saya, Bapak nggak bisa nuntut saya dong. Kalau dia mau ketemu ya silakan, saya nggak menghalang-halang. Begini saja, Ibu, tolong diselesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Jika memang masalah ini tidak dapat diselesaikan, Ibu bisa menghubungi saya kembali. Saya permisi, Bapak, Ibu. Nih, Mas, maksud kamu apa sih, Mas? Aku berubah pikiran. Aku nggak mau pisah dari kamu dan aku nggak akan pernah pisah dari kamu. Ya, terus maksud kamu akan tinggalin Anggi? Nggak mungkin dong. Aku nggak akan pernah pisah dari Anggi. Karena aku nggak mau hak asuh Bella jatuh ke tangan kamu. Jadi setiap kali kamu mengajukan untuk pisah dari aku akan tolak permintaan kamu itu. Aku akan halang-halangi dan akan aku persulit. Kamu nggak akan pernah berhasil. Kenapa kamu tuh sejahat ini sama aku? Apa yang udah aku lakuin sama kamu sampai kamu tega kayak gitu? Kamu permainkan aku. Kamu bilang mau pisah, aku udah mau pisah, kamu gak mau. Aku nggak jahat, sayang. Aku cuma nggak mau kehilangan Bella. Makanya Fitri, kamu dengerin dong apa kata suami kamu. Kamu nurut sama dia. Kalau kamu nurutin, itu artinya kamu tetap jadi istri pertama. Hidup kamu enak. Ya, dan kamu bisa tetap dekat sama anak kamu. Yang dibilang sama mertua kita itu bener loh. Kian, anak kamu juga kehidupannya pasti akan terjamin kok. Jadi otomatis dia juga pasti akan bahagia. Memangnya kamu mau anak kamu menderita batinnya gara-gara masalah orang tuanya? Terlarang telah membiusku. Ya Allah, Bella, kenapa kamu, Nak? Astagfirullahaladzim. Kau sakiti. Halo. Halo, Mas. Mas, Bella sakit apa, Mas? Bella sakit apa? Kelihatannya dia demam gara-gara pisah sama kamu. Aku mohon sama kamu kasih tahu di mana anak kita. Aku mau ketemu sama Bella. Aku nggak akan kasih tahu dia di mana. Jadi kalau kamu bersedia untuk dimadu, kalau kamu nggak mau ya udah. Jangan salahkan aku kalau sampai terjadi apa-apa sama Bella. Kan udah jelas itu salah kamu dan kamu tuh nggak peduli sama dia. Ibu, aku mau sama ibu, aku nggak mau sama nenek. Aku maunya sama ibu. Sayang, Bella. Halo, Mas Adi. Mas, aku mau, Mas. Aku mau menerima persyaratan dari kamu. Tapi sekarang kamu harus kasih tahu ke aku di mana anak kita, Mas. Aku mohon sama kamu. Aku udah ikhlas. Aku akan kirim alamatnya sekarang. Mas, mana Bella? Mana Bella? Aku mau ketemu sama Bella. Mana? Sebelum kamu masuk, kamu harus tanda tangani dulu ini. Apa itu? Kenapa aku harus tanda tangan? Ini suatu perjanjian di antara kita. Harus ada hitam di atas putih kalau kamu yang kekeh untuk berpisah dari aku. Dan kalau kamu sudah ikhlas menyerahkan hak asuh Bella pada aku dan Anggi. Ibu kangen banget sama Bella. Ibu jangan pergi, ibu jangan tinggalin aku. Ibu jangan pergi lagi, ibu janji ya. Iya, ibu janji. Ibu gak akan kemana-mana dan ibu gak akan tinggalin Bella. Kalau untuk diri sendiri,
aku bisa menolak di madu. Tapi kalau demi anak aku mana bisa. Buat aku anak segala-galanya. Biarlah hati aku yang sakit, asalkan anak aku bisa terus bersama aku. Sini. Astagfirullahaladzim. Ada orang pingsan. Jangan-jangan korban COVID. Dengan telepon rumah sakit aja. Oh iya, sebentar. Gimana dokter? Maaf Pak, dengan berat hati saya harus sampaikan kalau Bu Lasmi terjangkit COVID-19. Dan saat ini beliau sudah meninggal dunia Pak. Dan untuk itu, seluruh keluarga Bapak harus dirapi tes. Saya tinggal dulu ya. Gimana dokter? Gimana hasil tesnya? Kita semua negatif kan? Berdasarkan hasil swab anak dan istri Bapak, mereka semuanya negatif. Sedangkan hasil swab Bapak sendiri, Bapak positif. Bapak terpapar COVID-19. Positif? Iya Pak. Gara-gara kamu tuh kena COVID, orang-orang jadi pada takut beli sepeda di toko aku. Aku kira tuh tadinya kamu bawa keberuntungan buat aku, tapi ternyata salah. Kamu tuh gimana sih? Udahlah ya Mas ya, intinya aku udah gak mau sama-sama kamu lagi. Aku mau kita pisah. Anggi! Kamu pikir kamu bisa pergi meninggalkan aku begitu aja menderita sendiri? Aku nggak terima, Anggi. Kamu nyumpain aku kan? Kamu pengen aku cepat mati gara-gara COVID. Sekarang aku tahu gimana rasanya. Kamu sekarang. Kamu tes sekarang. Kamu tes kamu. Positif corona. Permisi Pak, saya mau ketemu Pak Hadi. Mas, sabar ya. Ini ujian buat kamu. Kamu harus semangat supaya bisa sembuh. Aku juga minta maaf, aku nggak bisa sering-sering jenguk kamu. Karena aku takut akan membawa penyakit untuk Bella. Ya, aku ngerti. Aku udah titipin sarung, sajadah, juga Al-Quran buat kamu. Kamu berdoa ya sama Allah. Aku sama Bella juga nggak berhenti doain kamu supaya kamu bisa sembuh. COVID itu harus dilawan oleh antibodi yang kuat, Mas. Jadi kamu harus semangat untuk balikin antibodi kamu supaya kuat lagi ya. Aku udah salah ninggalin kamu hanya karena harta. Ternyata harta tuh gak bisa bikin aku bahagia. Dan di saat aku kayak gini ya, Anggi malah ninggalin aku. Maafin aku. Aku udah banyak nyakitin kamu selama ini. Aku banyak salah. Maafin aku. Aku udah maafin kamu, Mas. Kamu sekarang gak usah pikir macam-macam ya. Kamu harus fokus untuk kesembuhan kamu. Aku janji aku akan berubah kalau aku sembuh. Aku akan setia sama kamu. Aku akan berubah asal aku minta maaf. Iya Mas, insya Allah ya. Pokoknya kamu harus semangat demi anak kita. Kamu harus semangat untuk sembuh. Kamu harus lawan COVID ini. Terus berdoa sama Allah. Karena doa orang yang benar-benar bertaubat insya Allah akan diijabah. Ya Allah, hamba tahu suami hamba pernah berbuat salah. Tapi suami hamba juga manusia biasa. Maafkan suami hamba dan berikan kesembuhan untuk suami hamba. Berikan kesempatan kedua untuk suami hamba, ya Allah. Untuk dia bisa memperbaiki diri. Aku mohon ya Allah. Aku mohon ampunilah. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Aku telah banyak berbuat salah terhadap istriku ya Allah. Tega meninggalkan dia ya Allah. Hanya demi mendapatkan harta dari wanita lain. Berikan aku kesempatan untuk sembuh ya Allah. Agar aku bisa menjadi suami yang baik, ayah yang baik untuk istri dan anakku ya Allah. Iya, halo. Iya, dengan saya sendiri. Dari mana ini?
Maaf Bu, Ibu dilarang masuk. Ini ruangan khusus para medis dan dokter Bu. Pak, saya mohon, Pak, saya mau ngeliat suami saya. Pak, saya harus tahu keadaan suami saya. Prosedur COVID Bu, silakan Ibu. Astagfirullahaladzim. Sus, tunggu dulu, Sus, tunggu dulu, Sus. Mungkin jenazah suami saya atas nama Pak Hadi? Bukan, Bu. Jenazah ini atas nama Anggi dan sekarang sudah meninggal. Anggi. Bagaimana keadaan Mas Hadi? Sus, tunggu dulu, Sus. Apa ini jenazah atas nama Pak Hadi, suami saya? Ini bukan jenazah suami Ibu. Suami Ibu terus berjuang untuk melanjutkan hidupnya. Bahkan, dari tadi pagi, ia sudah tidak memakai ventilator lagi. Alhamdulillah, terima kasih ya, Sus. Kamu jangan khawatir lagi. Aku di sini akan terus berjuang untuk hidup. Dan aku akan terus berjuang supaya aku bisa sehat. Karena aku mau menebus semua kesalahan aku ke kamu dan juga Bella. Semangat ya Mas. Aku dan Bella terus doain kamu. Bapak cepat sembuh ya. Aku kangen banget sama Bapak. Bapak juga kangen sama kamu, sama kalian. Doain Bapak terus ya. Iya, Pak. Aku selalu doain Bapak. Bapak cepat sembuh ya. Aku kangen banget sama Bapak. Ini Pak, bukti laporannya. Berdasarkan hasil swab kemarin, Bapak dinyatakan sembuh dari COVID. Bapak sudah boleh pulang. Kami harus melakukan pengecekan terlebih dahulu. Alhamdulillah ya Allah. Selamat datang kembali, Mas. Terima kasih untuk semua doa-doa kamu untuk aku selama ini. Semua harapan dan air mata kamu. Kamu nggak perlu berterima kasih, Mas. Karena semua yang aku lakuin buat kamu kan itu kewajiban aku. Dan aku berharap setelah kejadian kemarin kamu bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tentunya menjadi suami dan bapak yang jauh lebih bertanggung jawab. Pasti sayang. Semua yang ku alami selama ini adalah teguran dari Allah buat aku. Aku janji aku akan menjadi pribadi yang lebih baik untuk kamu. Dan juga untuk Bella. Dan aku gak akan pernah membiarkan apapun menyakiti kalian. Baik fisik maupun mental. Aku janji sayang. Amin. Apa yang terjadi sudah menyadarkan aku bahwa tidak ada kebahagiaan yang hakiki jika seorang suami membuat istrinya menangis. Meski hanya setetes air mata. Aku berjanji ya Allah, aku tidak akan pernah membuat istriku menangis lagi. Setiap rumah tangga pasti pernah mengalami ujian terberat. Aku sudah melewatinya. Dan tak sedikit pun menyesal air mata yang jatuh karena semua tak sia-sia. Dan kini aku sangat bahagia. Terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh
Melabuh dalam kehancuran jurang, melabuh dalam kehancuran jurang.